wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya ta'zimi seluruh pengurus pondok pesantren di seluruh kota Pontianak. Yang saya hormati lagi saya ta'zimi para dewan juri yang adil dan bijaksana serta peserta lomba yang berbahagia. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmat, hidayah serta hinayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan, kita curahkan kepada junjungan alam, Nabi yang mulia yang dimuliakan oleh Sang Maha Mulia, Nabi yang agung yang dimuliakan oleh Sang Maha Agung, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak nanti. Baiklah, berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sebuah pidato yang singkat yang bertemakan segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia, kita tidak sunyi lagi dalam melakukan kesalahan dan kekhilafan. Ketika kita terjatuh dan terpeleset dalam melakukan kemaksiatan, maupun itu dosa kecil ataupun dosa besar, maka segeralah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala menyukai hamba-hambanya yang memohon ampun kepadanya. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Apabila tumbuh dalam jiwa seseorang rasa penyesalan sehabis ia melakukan kesalahan, maka ia merupakan sikap jiwa yang baik. Dan tumbuh dalam jiwa seseorang sikap penyesalan serta tekad yang bulat untuk tidak melakukan perbuatan kesalahan yang pernah ia lakukan, maka ia merupakan seorang sikap yang bertobat. Kita sebagai umat muslim harus diyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala ialah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Seberapa besar dosa yang kita lakukan, jikalau kita bersungguh-sungguh dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita, membersihkan diri dari kesalahan atau dosa yang pernah kita lakukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'an yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan juga orang-orang yang mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya dirinya sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu mereka memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat menghapusi dosa-dosa mereka selain daripada Allah? Dan mereka tidak mengajarkan perbuatan-perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Quran Surah Ali Imran ayat 135. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjelaskan keutamaan-keutamaan orang yang bertobat dan keunggulan-keunggulan orang yang bertobat. Salah satu firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan bertobatlah kalian kepada Allah wahai orang-orang mukmin, sesungguh agar kalian beruntung. Quran Surah An-Nur ayat 31.
Dan juga dijelaskan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keunggulan orang yang bertobat, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam hadisnya yang berbunyi At-taibu minadz dzambi kama la dzamba lahu, yang artinya apabila seseorang yang memohon ampun atas dosa-dosanya seperti orang yang tidak memiliki dosa. Demikian pula Imam Hibban juga meriwayatkan di dalam kitabnya, demikian pula Imam Hakim, yang artinya penyesalan atas suatu dosa itu adalah berarti bertobat, yakni penyesalan adalah rukun utama dalam bertobat, sebagaimana rukun haji yang utama adalah Arafah. Penyesalan sebuah yang menjadi keharusan pada suatu sifat kekejian atau ketakutan atas azabnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Apabila ada kata-kata yang salah itu datangnya dari saya, dan apabila ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.